Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini wajahnya tambah cerah karena sebagian dari kita sudah naik tingkat, sudah naik level, sudah meningkat keterampilannya dalam pelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berkumpul, walaupun secara virtual, walaupun terpisah, tapi semangat dan cita-cita kita mudah-mudahan tetap sama-sama ingin mengembangkan kemampuan, keterampilan, memahami ayat-ayat Qur'ani dengan bahasa Arab Qur'ani sebagai media utama untuk memahaminya. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan kita semakin berlimpah. Pada kesempatan kali ini kita meningkat juga. Ya, pelajaran kita pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang ke-23. Nah, untuk itu Ibu Bapak sekalian, ya mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang kita cita-citakan, yang kita perjuangkan bersama mendapatkan ridho sehingga kita bisa meraih kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat. Untuk itu mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kami tampilkan materi yang akan kita kaji dimulai pada kesempatan kali ini. Pelajaran kita yang ke-23, judulnya adalah Minal Asma'il Husna. Itu adalah judul pelajaran kita yang akan kita kaji mulai dari pertemuan kita, kajian kita pada kesempatan kali ini. Apa judul pelajaran kita, Ibu-ibu, Bapak sekalian? Minal Asma'il Husna. Ya, Minal Asma'il Husna. Baik. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan judul pelajaran kita ini? Dari nama-nama yang terbaik. Baik, kalau tidak ada kita ganti ke berikutnya supaya ada yang merespon ya. Apa yang ibu-ibu, bapak pahami, ketahui dari judul kita ini? Sebagian kecil dari nama-nama yang baik. Iya, terbaik. oke, bagus. Sebagian kecil dari nama-nama terbaik. Nama yang baik. Bagus ya. Ada sebagian kecil katanya. Bu Yayu, apa? Ibu, pemahaman Ibu juga sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Mute. Di situ ada makna sebagian kecil, Bu Yayu? Nama-nama terbaik kalau saya, Pak. Bagian dari nama-nama. Jadi tidak ada bagian kecilnya ya? Sama lah, Pak. Iya, kecilnya. Enggak, Ibu enggak pakai kecil ya, udah gede sekarang ya. Iya Pak, udah tua malah. bukan hanya gede ya, tapi udah tua ya. Kalau
bagian kecil tadi di dalam pemahaman Bu Yayu tidak ada ya, itu ya. Ada pemahaman seperti itu tidak ya? Tidak sebagian kecil, tapi Oke, hanya sebagian dari oke. Baik beberapa ya. nama terbaik ya. Baik. Kalau Bu Fatimah gimana Bu? Bagian dari. Bagian kecil Pak Guru. Iya baik. Dari Apa ilmu bagian yang kecil nama-nama apa yang baik. ilmu? Apa ilmu yang bisa kita gunakan Ada untuk memahami? ada min gitu ya Pak Guru. Iya, Tapi itu oke minal bagus. ya. Ada min, tapi itu minal ya. Ada yang saya tahu min katanya, tapi itu Ya, minal. Bu Ida gimana Bu Ida? Tuh. Iya. gimana? Kalau min, ya kalau min sebagian kecil, tapi itu kan minal gitu. Gimana Bu Ida ilmunya? Iya, gimana tuh? Belum tahu. Oh, itu kalau Mana Bu mati Ida? min. Oh, oke. Min diikut jama. Gimana Bu Ida? Apa di perangkat saya? Problemnya atau di perangkat Bu Ida kok? Tidak nyampe suara Bu Ida ke sini ya. Saya sepertinya Pak Guru, ininya internet error. Oke, baik ya. Sudah bisa dicarikan solusinya. Saya juga punya problem yang sama, jadi off cam dulu ya, karena soal sinyal yang melemah. Bagaimana Pak Hamid tadi soal kata Bu Fatimah, kalau min iya, tapi ini kan minal gitu. Gimana Pak Hamid? Itu karena minnya itu kan ada sukun, Pak. Sukunnya kan ditahaluskan ditambah dengan fathah di situ, jadi minal. Coba tuh Bu Fatimah Dari keren saya gitu, Pak banget Guru. itu ya. Direktur Chevron itu udah pakai ilmu ditahaluskan gitu. Saya aja yang kata orang, sebagian orang disebut ustadz nggak pernah bisa mengucapkan begitu tuh. Aduh, kalah jauh saya. Kalah jauh saya dengan Pak Hamid gitu ya. Baik, jadi begitu ya Bu Fatimah ilmunya tadi. Itu awalnya adalah min al asma ya. Awalnya adalah min al Iya, Pak Guru. asma, kemudian disambung sehingga menjadi minal asma gitu. Baik. Ibu Bapak sekalian, ini kata yang bermakna nama yang mana? Asma. Asma'i. Ya, Nama-nama. baik. Al asma ya. Itu tunggal apa jamak? Asma. Jamak. Jamak, baik. Apa kita Jamak. pernah mempelajari yang seperti ini disebut jamak apa? Jamak taksir. Taksir. Oke, bagus ya. Bagus ya. Ini status kata ini bagaimana? Coba Bu Yurlis. Al-asma tadi yang dikenal sebagai jamak taksir, statusnya bagaimana? Apa mudzakkar atau mu'annas? Apa mudzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Iya, bagus. Kalau siapa lagi yang hadir bersama kita yang ingin kita dengarkan suaranya di awal perjumpaan kita ya. Kalau menurut Bu Ida, gimana Bu Ida? Ada Bu Ida? Beda kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Bu Yayu, bagaimana Bu Yayu? Sepaham dengan Bu Yurlis? Iya Pak, Sepaham ya? Zakar. Iya, oke bagus ya. Ini tadi saya mau bilang sebut sebuah nama tadi sebenarnya tuh. Nama apa? Nama Bu Fauziah, tapi saya ingat ya. Bu Yurlis kan udah ditinggalkan sama teman teman seperjuangannya Bu Fauziah. Saya ingat jadinya. Aduh, itu rasanya aja. Jadi bingung, Pak. Rasanya kata saya itu kayak Bingung masih Pak Guru. gitu. Baik, kalau Bu Fatimah gimana Bu? Sama dengan Bapak ilmu kan Bu Yurlis dan Bu Yayu bahwa kata tersebut ya jenisnya mudzakkar
Mu'anas kayaknya Pak Guru ya. Oke, mu'annas. Nah, ini kan mu'annas versi Bu Fatimah pakai kata kaya ya. Mu'annas versi kata kaya. Kalau Pak Hamid gimana? Jamak bukan Apakah manusia. Yakin mu'annas Pak mu'anas Hamid Pak kaya Guru? juga? Mu'anas Gitu. jamak bukan Enggak, manusia. yakin mu'anas. Oh, Iya, jangan lupa. Yakin. baik ya. Oke, bagus ya. Itu ya. Kalau Bu Fatimah ya, banyak nikmat dalam hidup jadi kaya gitu ya. Ya, al-asma ya, al-asma itu karakternya itu jenis katanya itu mu'annas ya. Ini mu'annas. Apa ilmunya Ibu Bapak sekalian? Eh, Jamak jamak bukan Jamak dari manusia. yang bukan Iya, manusia. jamak bukan Jamak tapi manusia. bukan bagus. manusia. Ya, dulu kita mengenalnya dengan istilah jamak bukan manusia. Belakangan hari kita kenal itu jamak taksir gitu jadinya. Jamak taksir bukan manusia dianggap mu'annas. Tapi kalau Bu Fatimah punya istilah lebih keren lagi tuh. Jamak taksir apa katanya Bu Fatimah? Ini Bu Ida apa? Jamak taksir apa istilahnya? Yang Bu Ida dapat dulu dari Ustadz Nasir apa istilahnya? oh, Oh, jamak bukan apa sih lupa. Bukan lupa lupa. Jamak Ketawanya tidak. Bu Ida khas banget. Gitu. Apa Bu Ida? Jamak taksir Ja- li ghair akil katanya dulu kata Bu Ida. Oh, goir Itu akil. kan keren tuh Bu Ida udah istilahnya Wow. udah melambung tinggi. Tapi sama ya yang tadi pemahaman Ya. kita bahwa jamak ini al-asma ini termasuk yang tuh kalau dilihat dari lahiriahnya sehingga tadi Bu Yayu dan Bu Yurlis menduga bahwa itu mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Tapi ilmu kita sudah bertambah ya. Ilmu kita sudah bertambah bahwa yang masuk kategori mu'annas itu bukan hanya kata yang diakhiri dengan ya oleh tak marbutoh. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Walaupun diakhiri dengan tak marbutoh, bisa jadi dia itu mudzakkar. Karena tak marbutoh itu memiliki beberapa peranan ya, beberapa fungsi secara kebahasaan. Selain dia bisa mengindikasikan mu'annas, nanti juga bisa mengindikasikan hal yang banyak. Baik, berikutnya. Al-asma tadi apa maknanya? nama-nama. Nama-nama. Lalu al-husna? Paling baik. Yang baik. Yang baik. Ada yang mengatakan yang baik, ada mengatakan paling baik, ada mengatakan terbaik. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak punya istilah yang pas ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah apa ya? Ada istilah positif, ada istilah komparatif, ada istilah superlatif gitu ya. Ada istilah superlatif. Dengan kata lain, al-husna tadi ini ada makna paling-paling atau tidak ada? Ada. Ada ya. Oke, bagus ya. Ada makna palingnya ya. Dari mana kita kenali bahwa dia memiliki makna paling? Harusnya itu sama. Tidak ada minnya ya Pak. Alif Tidak ada lam, min di tidak, sini. tidak ada Ada min di min belakangnya. Iya, oke bagus ya. Oke, bagus ada ya. Karena tidak ada min, maka kita memiliki makna ini paling ya. Bahwa dia mungkin dipahami dalam pengertian paling atau lebih, kira-kira bagaimana mengenalinya Bu Mute? Sebagai potensi awal, oh ini bisa memiliki makna paling, bisa memiliki makna lebih, gitu ya. Apa Iya. itu penjelasannya? Kalau paling itu nggak ada minnya Pak. Tapi kalau kalau lebih ada min. Ya, oke bagus. Sebelum sampai ke sana, bahwa oh ini kata ini mungkin memiliki makna paling, mungkin memiliki makna lebih. Apa pemahaman yang kita miliki? Sebentar. Alif lam plus bentuk 4 ditambah min atau tidak ada min. Oke, bagus. Baik, yang lain gimana? Bu Iya, Muti makasih. ingatnya alif lam gitu ya. Kalau yang lain bagaimana? Atau bentuk 4 ya, bentuk 4 ditambah itu ya. Saya coba membedakan antara pakai alif di paling ujungnya itu Pak Guru dengan tidak pakai alif.
Iya, oke, Karena bagaimana ada Pak juga Hamid? al-husna yang tidak pakai alif belakangnya ya. Oke, iya, iya. Jadi penandanya alif yang di belakang ya. Salah satu kemungkinannya ya. Oke, ya, baik ya. Kalau kita biasanya mengenali kata yang memiliki makna paling atau lebih itu apa penandanya? Misalnya akbar itu Ya, apa ada itu penandanya? apa? Ada Hamzah, Ada Pak Guru. belakangnya ada Oh iya, Hamzah sama Mim sama Mim. Ada hamzah ya. Ada Hamzah dibentuk 4 gitu kalau Ada min hamzah atau alif. dibentuk Hamzah keempat. Nah, ya. itu berarti kalau ini kita punya kata al-husna, seumpama kita masukkan pemahaman tadi ya, masukkan judulnya, kita pakai ya pemahaman tadi. Kalau kita dengan modal al-husna ini kita punya gitu ya, kita punya hamzah di depannya, kira-kira dia akan semakna dengan kata apa nih al-husna ini? Al-ahsan. Oke, bagus ya. Jadi al-husna ini semakna dengan al-ahsan. Ya, semakna dengan al-ahsan. Sebagaimana kita punya asgor itu semakna dengan Sogi. Berarti Sogir. belum kena. Salah ya? Ayo coba lagi, Sogir. ayo coba lagi. Gitu, coba kita ulang lagi. Al-husna ini semakna dengan al-ahsan. Ahsan. Oke, al-ahsan. Kalau kita punya asgor, al-asgor berarti dia semakna dengan Sogir. al-sugro. belum. Coba lagi, coba lagi. Al-sugro Pak Guru. Asugro. Nah, baik Asugro. itu dia. As-sugro. Tuh. As-sugro. Untung saya pakai itu dia. Sebab kalau saya pakai ini dia, ujungnya jadi jali-jali kalau ini dia si Kota jali-jali. itu Pak Guru. Baik, begitu ya Ibu Bapak sekalian. Jadi al-husna semakna dengan al-ahsan. Karena itu kita punya tadi apa? Al-asgor sama dengan as-sugro. Oke ya. Asgor sama dengan sugro. Kalau akbar sama dengan Kabir. Kabar. Ayo coba lagi. Kubro. Coba lagi. Kubro. Nah, Kubro. itu dia. Betul, betul, betul ya. Jadi ahsan semakna dengan husna, asgor semakna dengan sugro, akbar semakna dengan kubro. Bagus nih, mungkin ada nih yang sudah teringat kembali apa bedanya antara ahsan dengan husna, akbar dengan kubro, asgor dengan sugro. Asgor. Lupa Pak Guru. Oke, kalau gitu izinkan ya. Mohon ya. Itu ingat bedanya adalah yang satu mudzakkar, yang satu muannas. Gitu. Iya itu. Bu Fatimah tadi udah nyebut-nyebut. Makanya kan waktu belajar tidak itu kita gunakan istilah ada qalqalah, Sugro. ada qalqalah. Satu lagi lawannya kubro gitu ya. Ada qalqalah sugro dengan kubro. Maka kiamat juga kan begitu. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Gitu. Nah, oke, baik. Itu dia. Nah, atas dasar itu Ibu Bapak sekalian kan tadi kita sudah paham ya bahwa al-asma ya tadi mudzakkar apa muannas? Muannas. Maka cocoklah dia al-husna. Cocok dia. Al-asma al-husna. Itu. Ya. Itu ya. Baik, itu dia beberapa hal yang bisa kita ingat, kita ulang-ulang, kita hubungkan dari pelajaran kita yang telah lalu. Nah, baik, ibu-ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan dengan apa? Dengan memahami
ayat yang akan menjadi dasar dari kajian kita. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Sudah siap, Ibu Bapak sekalian? Iya. Bagus, siap ya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Alhamdulillah ya, Bapak sekalian. Coba kita lihat lagi ya. Tadi judulnya adalah Minal Asma'il Husna. Ini yang akan kita dalami ini ya. Kita akan dalami ini adalah sebagian kecil saja. Yang tadi dari mana kita pahami bagian kecil karena ada min diikuti oleh bentuk jamak. Ya, bagian ya. Min diikuti oleh jamak. Oke. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang al-asma al-husna, menurut pemahaman Ibu Bapak sekalian, dia menggambarkan, dia maksud saya di sini adalah al-asma al-husna ya. Al-asma al-husna itu menggambarkan tentang apa, Ibu Bapak sekalian? Tentang nama-nama. Nama Allah. Nama-nama yang Oke, bagus. Itu kan artinya terjemah. Saya ubah pertanyaannya. Kalau itu nama-nama Allah yang kita kenal dengan istilah al-asma al-husna itu menggambarkan tentang apa, Ibu Bapak sekalian? Sifat-sifat Allah. Kekuasaan Allah. Bagus. Boleh kita berkata begitu, Ibu Bapak sekalian, berkaitan dengan menggambarkan tentang sifat-sifat Allah? Wah, iya, itu dijawab oleh air yang jatuh gitu. Boleh. Tapi dia jawab dengan bahasanya suara air jatuh dari keran. Boleh begitu, Bapak sekalian? Boleh. Nah, baik. Nah, kita bicara tentang sifat-sifat Allah. Nah, kalau kita bicara tentang sifat, Ibu Bapak sekalian, berarti kita ini akan banyak bicara tentang bentuk berapa kira-kira. Empat. Oke, bagus nih. Pelajaran kita yang ke-23 dan 24 ini, Ibu Bapak sekalian, dari aspek bentuk ya, dari aspek kaidah kebahasaan akan berkaitan erat dengan bentuk 4, yaitu bentuk sifat. Kalau dulu kan kita katakan bahwa bentuk 1 adalah fi'il madin. Nah, kita kemudian kan berkembang ya ilmu kita bahwa fi'il madin itu ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada juga yang 6 huruf. Nah, kalau saya sebut ini saya teringat Bu Susi ini, Bu Jenderal. Ada katanya, Pak Guru saya mah itu soal bentuk-bentuk kata itu masih belum katanya. Ya, malam ini kelihatannya beliau beralangan hadir gitu ya. Begitu juga bentuk mudhari kita punya juga seperti tadi ya. Bentuk mudhari untuk madin yang 3, 4, 5, 6. Berkembang juga ilmu kita berikutnya. Ada yang bermakna aktif, ada yang bermakna pasif. Boleh Ibu Bapak sebutkan apa istilah Arabnya untuk aktif dan pasif? Majhul. Ya, oke, bagus. Majhul dan maklum. Pada pelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa apa yang kita kenal dengan istilah
Istilah apa yang kita kenal dengan istilah masdar itu pada kenyataannya ternyata ada masdar yang beragam, Ya. ada juga masdar yang seragam. Ya. Ingat ya? Ingat kan? Yo, yang lupa yo. Diingat-ingat. Seragam. Bu Yayu ingat, Bu Yayu, ada masdar yang beragam dan seragam. Lupa. Lupa Pak Pak Guru. Guru tadi udah minum Panadol saya Pak Guru. Udah lupa tuh. Gitu. Kan kita begini ceritanya. Kalau lebih dari 3 huruf fiil madinnya, masdarnya itu seragam. Oh. Nah, begitu kan? Kalau madinnya polanya af'ala, masdarnya kudu if'al. Kalau fiil madinnya polanya fa'ala, masdarnya kudu taf'il atau taf'ilah. Kalau fiil madinnya berpola fa'ala, yufa'ilu, masdarnya kudu berpola mufa'alah. Kan begitu? Bisa dilanjutkan Ibu Bapak yang lain untuk pola-pola madin yang seragam masdarnya? Iya, betul itu. Betul. Keinginan untuk tahunya kuat. Ya, cuman tinggal diucapkan aja Bu Yayu ya. Kalau madinnya ifta'ala, masdarnya apa Bu Fatimah? Ifti'al. Oke, bagus. Izinkan saya jadi juru bicara Bu Fatimah ya. Kalau madinnya berpola tafa'ala, masdarnya apa Bu Ida? Ya, boleh dong. Saya jadi juru bicara Bu Ida lagi. Tafa'ul, Ibu Bapak sekalian. Kalau fi'il madinnya berpola tafa'ala, apa masdarnya Bu Mute? Aduh, catatannya ketinggalan Pak bukunya Pak. Saya boleh dong jadi juru bicara Bu Dokter ya. Tafa'ul. Tafa'ul. Nah, kalau fi'il madinnya berpola istaf'ala, maka masdarnya polanya apa, Pak Hamid? Enggak ingat juga Pak Guru. Boleh dong. Nah, bagus Bu Fatimah If'al. jadi bicara. Baik, Ibu Bapak sekalian. Oke. Baik, Ibu Bapak sekalian. Setelah kita baca ini surah Al-Hasyr 22 24. Berarti ini 23 24. Ini berarti kegiatan kita berikutnya adalah mari kita pahami ya. Kita pahami lebih lanjut apa kandungan makna, kemudian ini akan menjadi dasar kita untuk mendalami apa yang tadi kita sudah singgung ya, sudah kita kaitkan dengan bentuk 4 ya, bentuk 4. Ya, mari Bapak sekalian kita lihat di baris pertama, apa ada ungkapan, ada kata atau bagian yang ibu-ibu Bapak ingin dalami lebih lanjut? Oke, bagus ya. Kita lanjut ke berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Baris yang kedua. Ada kata, ada ungkapan yang itu ya. Itu ada ungkapan, kata atau bagian dari ayat yang ada pada surah yang kita bahas nih. Ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Ibu Bapak sekalian? Saya enggak ada. Oke, pagi ya. Sekarang kita naik lagi ke bawahnya ya. Kita meningkat lagi ke bawahnya. Baris ketiga, ibu-ibu Bapak sekalian. Assalam, Pak Guru. Oke, bagus ya. Oke, bagus ya. Al-Muhaimin. Iya, bagus ya. Nah, begini caranya Bu Yurlis ya. Bu Yurlis. Coba dikenali assalam itu dengan cara Ibu rasakan. Coba dirasakan ya Bu, tarik napas dalam-dalam, keluarkan. Tuh, coba dirasakan. Itu kira-kira 3 huruf pokoknya apa itu assalam itu Bu?
Oh, Salama ya. Ih, keren Ibu. Ibu bukan hanya bisa memprediksi huruf dasarnya ya, itu pokoknya Ibu sudah bisa baca ya. Salaman tadi katanya Ibu ya, salaman ya. Salama. Salama. Selama hayat di kandung badan maksudnya. Artinya selamat ya, Pak Wah, Guru. keren Ibu itu. Keren itu ya. Ya, udah bagus itu Ibu. Ya, dengan merasakan itu Ibu selamat. Tapi kaitannya begini Ibu, coba ya. Dikaitkan dengan Allah. Kira-kira apa maknanya? Kan ini kan nama ya, nama Allah gitu ya. Ini adalah nama Allah. Assalam ini adalah nama Allah. Kemudian tadi kita juga sudah bicarakan bahwa nama Allah ini berkaitan erat dengan apa tadi? Dengan sifat. Nah, kira-kira apa Bu? Kalau dengan modalnya assalam tadi ya Ibu, selamat. Memberi keselamatan gitu Oke, ya, Pak Guru. bagus ya. Nah, berikutnya Kalau lakukan hal yang Al-Mu'min, ya kita mau ke sana Ibu. Nah, kita mau ke sana. Sama dengan hal yang tadi Ibu. Kira-kira al-mu'min itu 3 huruf pokoknya kira-kira apa? Dirasa aja tuh, diraba-raba, diterawang tuh. Tuh. Kira-kira apa 3 pokoknya, Bu? mana ya? Amanah, yu'minu. Oke, bagus ya. Boleh Ibu sebut apa 3 huruf pokoknya? Alif, mim, nun. Oke, bagus. Mohon Amzah. maaf Ibu Yurlis, apakah Ibu masih menganggap alif dengan hamzah itu sama atau berbeda alif dengan hamzah itu? Ragu Pak Guru. Bukan, Ibu jawab saja Ibu biar saya lebih gampang ya, biar lebih gampang memandu. Ibu menyamakan antara alif dengan hamzah atau membedakan antara alif dengan hamzah? Kayaknya sama deh. Oke, bagus ya kalau gitu ya. Nah, Ibu pernah dapat pemahaman nggak bahwa alif itu tidak pernah ada barisnya? Pernah nggak? Pernah. Oke. Kalau itu pemahamannya, apakah hamzah tidak pernah ada barisnya? Hamzah ada barisnya. Oke, bagus ya. Kira-kira Ibu kan bisa ya menyimpulkan kalau begitu alif dengan hamzah sama atau beda, Ibu? Beda. Oke, bagus. Nah, sekarang boleh itu digunakan pemahaman tadi yang menjadi dugaan Ibu 3 huruf pokoknya itu. Alif mim nun apa hamzah mim nun? Hamzah mim nun. Oke, bagus. Nah, coba sekarang kalau hamzah itu baris fathah bunyinya apa, Ibu? A. Oke, kalau mimnya baris fathah bunyinya apa, Bu? Ma. Oke, kalau hamzah mim nun dengan demikian bisa dibaca jadi apa, Ibu? Gimana tadi Pak Guru? Gimana tadi? Saya sih inginnya gimana baiknya Jadi aja. Gimana baiknya saja. Tadi kan sudah hamzah, mim, nun. Nah, hamzahnya fathah, mimnya fathah. Lalu ada nun di ujung. Kalau digabung jadinya apa, Ibu? aman. Oke, bagus. Tuh. Tahu ada bahasa Indonesia kita punya kata aman? Tahu Nah, aman. itu awalnya dari bahasa Arab itu, Ibu. Ya. Aman itu awalnya dari bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia. Oke, al-mu'min tadi ada makna aman. Al-mu'min ini adalah nama Allah. Nama Allah menggambarkan tentang sifatnya. Ayo coba digabungkan. Kira-kira gitu ya. Kira-kira apa jadi maknanya? Yang memberi keamanan. Oke, bagus. Tuh. Oke, bagus ya. Oke.
Assalam tadi apa, Ibu? Yang memberi keselamatan. Al-mu'min apa, Ibu? Yang memberi keamanan. Oke, bagus kan. Segampang itu ya bahasa Arab ya, Bu ya. Tuh, gitu kan. Keren luar biasa. Nah, sekarang terakhir, Bu. Al-mu'min bergandengan dengan al-muhaimin. Oke ya, al-mu'min bergandeng dengan al-muhaimin. Oke. Ibu, di komplek Ibu ada security nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tuh. Di kantor, pernah Ibu lihat security? Oh, ada. Oke. Kira-kira apa tugasnya security? Menjaga keamanan. Ih, pinter Ibu. Tuh, pinter Ibu. Menjaga keamanan. Tadi aman ada di kata apa tadi, Ibu? Al-mu'minun. Mukminun. Ya, oke, bagus. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita baca dari kiri ke kanan ya, Bu ya. Kiri ke kanan. Bahasa Iya. Indonesia begitu kan ya, Bu ya. Iya. Nah, kalau bahasa Arab dari kanan ke kiri gitu ya. Ya. Betul ya, Bu ya? Iya. Nah, seumpama tadi, apa tugas security tadi, Ibu? Memberi keamanan. Ibu udah beda ceritanya. Iya. Ibu udah main-main ke tempat lain beliau jadinya. Oke. Menjaga keamanan. Oke, bagus ya. Nah, baik sekarang Ibu. Nah, sekarang udah ketemu ya. Ini gandengkan itu jaga keamanan. Oke ya. Mukmin itu tadi apa, Bu? Ada makna apa mukmin? Mukmin. Ya lupa lagi. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Bukan. Mukmin tadi apa? Memberikan Memberi keamanan. Iya. Nah, kalau mukminnya itu adalah keamanan, berarti yang di sampingnya tadi Ibu kata security tadi, apa kata Ibu sebelum ada kata aman tadi Ibu bilang apa? Menjaga. Oke, bagus. Kalau mukmin itu aman berarti muhaimin apa jadinya? Menjaga keamanan. Nggak usah pakai keamanan, kan keamanan di mukmin. Muhaimin aja, Bu. Penjaga. Iya, bagus. Itu. Apa sinonimnya kata menjaga? Menjaga. Menjaga, mengawasi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Apa, Bu? Melihara. Memelihara. Iya, bagus. Nah, coba sekarang ya. Al-Muhaimin adalah nama Allah. Nama Allah menggambarkan tentang sifatnya. Jadi Al-Muhaimin kira-kira apa maknanya? Melihara. Memelihara keamanan. Itu keamanan lagi. Keamanan kan sudah di mukmin tadi, Ibu. Ayo, semangat luar biasa. Udah, Tamboci katanya. Udah, keamanan udah di al-mukmin tadi, Ibu. Al-muhaimin saja. Apa jadinya apa tadi, Bu? Memelihara. Iya, bagus. Kaitkan dengan nama Allah, sifat Allah. Maha memelihara. Nah, bagus. Itu dia. Nah, coba sekarang mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan lupa belum ya, si lupa belum masuk pintu. Assalam tadi apa maknanya? Yang memberi keselamatan. Al-mu'min apa maknanya? Yang memberi keamanan. Berarti al-muhaimin. Yang menjaga keamanan. Tetap juga, tetap keamanannya security juga. Ya, aman. Kan bisa bilang begini, Bu. Yang memberi penjagaan, kan bisa jadinya begitu kalau Ibu mau. Enak gak, Bu, kalau gitu? Assalam yang memberikan keselamatan, al-mu'min yang memberikan keamanan, al-muhaimin yang memberikan penjagaan, kan bisa begitu. Penjagaannya. Atau seperti tadi, yang maha memelihara, yang maha menjaga gitu.
Jadi apa kata kuncinya? Mukmin muhaimin itu security tadi itu, jaga keamanan. Aman mukmin, jaga muhaimin. Jadi siapa yang harus dijaga, Bu? Yang mana yang dijaga, Bu? Mukmin. Mukmin keamanan tadi. Al-muhaimin. Al-muhaimin. Masih ada yang ingin Ibu tanyakan, Bu Yurlis? Enggak, udah. Oke, bagus. Ini luar biasa. Ini nalarnya tetap berfungsi dengan baik gitu ya. Baik, kita melangkah Ibu-ibu Bapak sekalian ke bawahnya. Al-mutakabbir. As-subhanallah amma yusyrikun. Huwallahul khaliq. Silahkan kalau ada yang ingin Ibu Bapak ingin dalami, silakan. Oke, bagus ya. Kita lanjut berikutnya. Ya, baris keberapa sekarang? Baris kelima, silahkan. Al-Bari. Membentuk, memberi bentuk. Oke, bagus. Kita sampailah di baris terakhir. Silahkan ibu-ibu, Bapak sekalian. Ada yang ingin ditanyakan? Terakhir nggak ada. Baik. Alhamdulillah. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, tuntas sudah kita lihat dari aspek makna dasar, ya, makna pokok dari ungkapan-ungkapan yang ada pada pelajaran kita ini. Nah, selanjutnya Ibu Bapak sekalian, ya, coba Ibu Bapak sekalian dilihat siapa saja teman kita yang hadir ya. Silihat Ibu Bapak sekalian siapa saja teman kita yang hadir pada kesempatan belajar kita kali ini. Oke, nanti saya ingin Ibu Bapak itu ya menyebut nama teman karena ini kan sudah lama ya tidak bertemu, tidak bersama. Siapa tahu ada yang merindukan, maka aku sebut namamu untuk menjaga rinduku, ya. Ya, kita mulai, silakan Bu Yurlis. Ya, baris ini ya, setiap orang mengambil bagian sampai koma, ya. Sampai koma ini Bu, koma ini ya. Koma bahasa ini ya. Bahasa ya, bukan koma itu. Ya, silakan Bu Yurlis awali sampai koma. Setelah itu Bu Yurlis sebut siapa berikutnya, sampai koma, berikutnya sampai titik, berikutnya sampai koma, ada tanda koma, berikutnya sampai koma, berikutnya sampai titik, berikutnya sampai koma, berikutnya sampai koma, sampai selesai akhirnya titik. Berbagi pemaham. Silakan Bu Yurlis diawali. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Iya, apa maknanya? Dia Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Oke, bagus. Terima kasih Bu Yurlis. Berikutnya siapa Bu Yurlis? Ibu Ida. Silakan Ibu Ida. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang maha mengetahui yang gaib dan yang gaib Yang nyata. Ini benar nih, emang hikmahnya habis makan rendang itu suara Budes jadi itu terdengar kencang gitu. Sampai di sini kedengar. Apa Bu Ida? Apa Bu Ida? di yang gaib dan yang nyata. Apa maksudnya ya yang nyata itu Bu Ida? Yang Apa Bu? yang kelihatan. Oh, yang kelihatan. Tuh. Yang kelihatan itu adalah pengembangan dari kata apa, Bu?
pengembangan dari kata syahada. Apa, Bu? Syahada. Bagus, luar biasa, Ibu. Ya, itu satu langkah ya, bukan satu langkah nih, Mbak. Beberapa langkah lebih maju dari yang mampu saya pikirkan. Saya ulangi lagi, Ibu, ya. Yang kelihatan, betul tadi Ibu bilang mengatakan kelihatan ya, Bu, ya. Iya, Bu, ya. Iya, yang tampak. Oke. Saya mau nanya tadi, yang kelihatan, betul Ibu tadi berkata yang kelihatan? Betul, Bu Ida, yang kelihatan tadi? Betul, Pak Guru, suara saya itu ya putus-putus ya. Jelas kok, Bu, jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Oke ya. Tadi yang kelihatan ya, Bu Ida ya? Yang nyata aja deh, Pak Guru. Enggak, bukan itu maksud saya. Tadi betul tidak? Ibu berkata yang kelihatan gitu. Oh, iya. Oke, bagus. Tadi saya bertanya, kelihatan itu adalah pengembangan dari kata apa? Lihat. Oke, bagus. Lihat dalam bahasa Indonesia sinonimnya apa saja? Dalam bahasa sinonimnya lihat, menatap, Apa, Bu? lihat, menatap, menyaksikan. Iya, oke, bagus ya. Lihat juga bisa bermakna menyaksikan ya. Nah, Wasyahadah kira-kira 3 huruf pokoknya apa, Bu Ida? dal. Apa, Bu? Shin, ha, dal. Iya, oke, bagus. Nah, maka dari situ kan kita punya ungkapan ada asyhadu ya. Iya. Apa makna asyhadu, Ibu Ida? Aku bersaksi, Pak Guru. Iya, oke, bagus ya. Asyahadah tadi apa maknanya? Menyaksikan. Kalau al-ghaib? Wasyahadah tadi apa? Yang kelihatan. Berarti al-ghaib itu apa maknanya? Yang tidak tampak. Iya, Yang tidak nyata. Iya, oke. Untuk saat ini saya gaib apa syahadah untuk Bu Ida? Syahadah. Untuk saat ini saya gaib apa syahadah untuk Bu Ida? Syahadah. Goib. Sembunyi. Kok di saya nggak jelas ya suaranya Bu Ida ya, berarti nasib saya nggak sebagus ibu-ibu bapak yang lain ini jadinya. Pak Guru, internet saya lagi error, lagi diperbaiki ya isinya. Saya sudah beli paket, Pak Guru, ternyata paketnya juga kali. Oke. Baik, terima kasih Bu Ida ya. Baik, selanjutnya siapa Bu Ida? Bu Fatimah. Silakan Bu Fatimah. Ar-Rahmanur-Rahim. Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, bagus. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu adakah titik persamaannya Bu Fatimah? Ada, Pak Guru, huruf Apa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rohim. Ada huruf yang sama ya, Pak Guru? Apa itu? Ro, ha, mim, tapi itu ada Iya, nun. baik. Berarti kedua kata tersebut memiliki unsur makna yang sama ya Bu Fatimah ya? Iya. Apa? Sama-sama memiliki unsur makna apa? Menyayangi, memberi, mengasihi gitu kali Pak Guru. Boleh satu saja? Memberi. Sama-sama memiliki makna apa? Menyayangi. Menyayangi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Apa bedanya menyayangi yang diungkapkan dengan kata Ar-Rahman dengan
menyayangi yang diungkapkan dengan kata Ar-Rahim. Silakan, Bu Fatimah. Mungkin kalau yang Ar-Rahman itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau yang Ar-Rahman itu pengasih kepada semua umat, tapi kalau yang Ar-Rahim lebih spesifik gitu kali Pak Guru, kepada umat yang beriman gitu mungkin. Ya, masih tetap tadi ya, dengan kemungkinan-kemungkinan ya. Gitu. Iya. Kalau tadi pakai kaya, sekarang pakai mungkin ya, ya serupa juga itu. Ya, Ya tadi kan pakai yang masih itu masih ngambang saya pemahaman saya ini. belum Ya Pak Guru napak nanti ya. yang menegaskan gitu. Belum napak Bu Fatimah belum napak. Sudah kalau nggak napak nanti saya ini loh. Ngambang. Ar-Rahman tadi bagaimana Ibu? Ar-Rahman itu kan mengasihi, maha pengasih. Kalau Ar-Rahman itu kan mengasihi gitu Pak Guru itu lebih umum, tapi kalau Ar-Rahim itu lebih spesifik, lebih khusus Iya. gitu. Oke, baik. Dari segi waktu adakah bisa ditampilkan antara itu tadi ya untuk menunjukkan dia umum dengan spesifik kalau didekati dari segi waktu? Bukan dari waktu mungkin Pak Guru ya. Ya, kalau Ibu tidak dari waktu, boleh yang lain siapa yang ingin melihat itu dari aspek waktu? Kalau Ar-Rahman itu masdar, Pak. Jadi tak terbatas waktu. Tidak ditentukan oleh waktu yang Ar-Rahman ya, Pak. Oke, terus? Masdar bukan, kalau Rahim terbatas. Oke, bagus. Ini berarti, oke, baik. Berikutnya yang lain. Kalau dari segi waktu bagaimana melihat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Tadi kan kasih sayang ada umum, ada yang khusus, ada yang spesifik. Kalau dikaitkan dengan waktu tertentu misalkan gitu, apa penjelasan yang bisa kita ungkap untuk kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Mungkin kalau Ar-Rahman itu saat ini gitu, kalau Ar-Rahim bisa sampai nanti akhirat gitu kali Pak Guru. Pakai sampai ya? Waktu. Ya sampai di akhirat nanti maksudnya. Oh, sampai di akhirat. Ya? Nanti kalau Ar-Rahman tidak sampai di akhirat. Sampai juga. Nah, kalau gitu sami mawon kalau begitu. Iya, gimana yang ya lain cara gimana? jelasinnya? Aku bingung. Ar-Rahman dari segi waktu. Oke, baik. Kalau begitu, tadi pemahaman Bu Fatimah tinggal ya, tidak usah pakai sampai biar jelas bedanya. Ar-Rahman tadi kasih sayang Allah yang umum untuk seluruh umat, baik yang taat maupun jahat, itu di dunia. Gitu. Di dunia, Gitu ya. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruh umat, baik yang taat maupun yang jahat di dunia. Sementara Ar-Rahim itu spesifik untuk umat yang taat dan itu nanti di akhirat. Bisa begitu? Ya. Iya, Pak Guru. Oke, bagus ya. Lanjut berikutnya. Siapa? Bu Fatimah? Pak Hamid? Ya, silakan Pak Hamid. Langsung ke Al-Maliku dan seterusnya. Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Raja, dia raja gitu ya. Raja yang maha suci, jadi maha memberi keselamatan, maha memberi keamanan, yang maha memelihara, maha perkasa, maha kuasa, dan yang memiliki keagungan. Iya, oke, bagus ya, yang memiliki keagungan. Coba kita lihat ya, coba kita lihat. Yang pertama itu Al-Malik. Oke, Al-Malik. Itu memperlihatkan ciri umum bentuk sifat tidak? Kalau sifat berarti ada alif di kedua, nggak ada Pak Guru. Nggak ada, oke bagus ya. Kalau Al-Quddus?
Juga nggak ada bentuk umum sifat Iya, ya. oke bagus. Assalam. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Al-Mu'min. Nggak ada juga. Oke. Al-Muhaimin. Nggak ada juga. Bagus. Al-Aziz. Nggak ada juga. Al-Jabbar. Nggak ada. Oke, bagus. Al-Mutakabbir. Nggak ada. Oke, bagus. Nah, coba ibu-ibu, bapak ya, ingat ya. Coba diingat-ingat. Ciri umum bentuk sifat yang dulu kita kenal awal-awal, mula-mula itu apa? Ada Ada lam huruf alif di yang kedua, kedua. ada alif huruf kedua sama Nah, naik turun, Pak. iya, Fathah kasroh. oke, bagus. Terima kasih Ibu Mute ya. Ada alif urutan kedua, ada naik turun. Nah, coba diingat-ingat Ibu Bapak sekalian. Dulu kita pernah ya sampai jalan-jalan bolak-balik gitu ya. Ada bentuk sifat yang mengikuti pola umum, tapi coba kita pernah amati ya. Coba perhatikan bentuk sifat untuk kata-kata yang madinnya lebih dari 3 huruf. Ada yang ingat nggak? Sifat madin. Ilmunya. Bentuk sifat untuk kata-kata yang madinnya lebih dari 3 huruf. Apa dulu penciri umumnya? Ada yang ingat? Nggak ingat. Oke, baik. Yang dulu kita pernah singkap-singkap dulu adalah apa? Untuk bentuk sifat bagi kata-kata yang madinnya lebih dari 3 huruf, dulu kita bilang apa? Coba perhatikan. Diawali dengan huruf apa awalnya? Nah, Mim. waktu itu alhamdulillah ada yang ingat. Ada yang ingat. Nah, Ya. jadi ini sebenarnya di dalam tadi ya beberapa nama yang tadi menunjukkan sifat ya, nama yang menunjukkan sifat itu sebenarnya ada tadi bentuk sifat yang umum, tapi yang umum ya ini umum tapi kita jarang ketemu saja. Apa itu? Diawali dengan mim. Apa tadi ilmu kita yang kita ingat kembali bahwa bentuk sifat yang diawali dengan mim itu berkaitan dengan fiil yang madinnya apa? Lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Oke, bagus itu ya. Nah, nanti Ibu Bapak sekalian, ini ada 3 pelajaran kita yang fokus ya, fokusnya ke ini, ke bentuk sifat. Yang mana 2, 3, dilanjutkan dengan 2, 4, dilanjutkan dengan pelajaran 2, 5. Nah, itu 3 nih, gitu. 3 ini yang akan fokus mendalami itu. Tapi dugaan saya ini ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamid. Berikutnya siapa Pak Hamid? Bu Mute udah ya? Iya, silakan Bu Mute. Silakan Bu Mute. Tadi sampai mana mutakabir ya? Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mempersekutukan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Iya, bagus Maha ya. suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang bermakna maha suci yang mana? Subhanallah. Subhana. Bagus. Tadi juga ada yang bermakna suci juga tadi yang mana? Al-Qudus. Iya, oke bagus. Nah, coba kita lihat ya. Ini subhanallah amma yusyrikun. Ini kira-kira tema besarnya ini positif apa negatif? Negatif. Dari mana kita pahami negatifnya? Sebentar. Subhana. Negatif sih, tapi apa ya waktu itu ya? Apa indikasi untuk merasa atau menduga, memahami bahwa ini konteks umumnya negatif ini? Apa dasar atau fokus landasan kita?
Lupa. Lupa, Pak. Yang lain ada? Subhana mungkin enggak di. Oke, Subhana bagus. Yang lain ada? Ini karena udah malam, Bu Des sudah tutup lapak, Bu Ida juga udah tutup lapak. Udah malam ini. Jadi mic-nya udah ditutup. Baik. Yang konteks negatifnya adalah yusyrikun. Ya, karena ini berkaitan dengan apa? Perbuatan orang-orang musyrik. Kalau subhana positif. Ya. Nah, itu artinya kira-kira begini bahasa kita ya. Jadi subhanallah itu ungkapan bisa menjadi semacam ya penetralisir terhadap hal-hal negatif yang dikaitkan dengan Allah. Begitu juga seumpama kita misalnya ya, seumpama ada orang yang mengalami kecelakaan. Na'udzubillah. Kemudian ada orang berkata, katanya kan Tuhan itu maha baik. Kok ada manusia, hambanya yang diberikan takdir tercelaka? Nah, itu. Maka untuk menetralisir pikiran negatif semacam itu, subhanallah. Nah, bisa jadi pikiran negatif itu kan berasal dari kita juga. Atau maksud saya begini, kan ada orang bilang begitu, Tuhan itu maha baik. Untuk apa dia menciptakan neraka yang ya gitu kan, neraka yang jahat. Nah, dalam konteks seperti itu, maka subhanallah ungkapan seperti ini menjadi penetralisir. Begitu juga kita lah untuk diri kita, manakala ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita katakan subhanallah. Tapi kalau ketika terjadi sesuatu yang mengagumkan kita mengatakan Masya Allah, seolah-olah kita berkata apa? Kita tidak tahu apapun selain apa yang Allah kehendaki. Tadi ya, untuk negatifnya dari konotasi itu daripada ungkapan amma yusyrikun yang kemudian dinetralisir dengan ungkapan subhanallah. Ya, subhanallah, untuk menghilangkan pikiran-pikiran, dugaan-dugaan, persangkaan negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita obati diri kita. Ketika kita mendapatkan ujian dalam hidup lalu mengatakan, apa Allah, jangan-jangan Allah tidak sayang kepada saya. Subhanallah, dinetralisir. Maha suci Allah dari segala hal yang negatif yang kita sangkakan terkait dengan. Oke, bagus. Terima kasih Bu Muti. Berikutnya siapa Bu Muti? Bu Dwi. Oke, Bu Yayu, silakan Bu Yayu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Dia Allah yang Maha Pencipta, yang Maha mengadakan, yang Maha membentuk baginya nama-nama yang baik. Oke, iya, oke, bagus. Al-Khaliq apa makna yang Ibu punyai untuk Al-Khaliq, Bu Yayu? Yang menciptakan. Kalau Al-Bari? Mengadakan. Kira-kira apa itu bedanya antara menciptakan dengan mengadakan? Menciptakan berarti belum pernah ada, Pak. Kalau ada, mengadakan? Belum pernah ada juga. Mengadakan. Ayo kita adakan rapat yuk. Berarti sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak ada rapat. Ayo kita ciptakan rapat yuk. Gitu ya. Nah, mengadakan itu udah ada, tapi ini ya, membentuk. Menciptakan belum pernah ada diciptakan. Kalau mengadakan kayak rapat tadi itu udah ada orangnya, tinggal yang jadi awalnya menciptakan baru mengadakan gitu Pak. Setelah ada dan itu ya gampang ya. Baru lagi. Pemahaman tadi bagus itu Bu Yayu itu. Al-Khaliq kan disebut dahulu oleh Allah. Oke, berarti sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada. Al-Khaliq.
Kalau al-bari apa? Bahan-bahan dasarnya sudah tersedia. Nah, kira-kira begitu kan? Bahan dasarnya sudah tersedia. Ya seperti tadi, yuk kita mengadakan rapat yuk. Gitu bahasa Indonesia. Orangnya Nggak ada sudah bilang, ada, yuk tinggal tolong nanti kita ciptakan rapat ya. Ciptakan rapat. Kenapa kita mengadakan rapat? Karena bahan-bahan dasarnya sudah ada. Artinya apa? Ada orang yang akan rapat. Ada masalah yang akan kita bahas. Ada solusi yang kita harapkan. Dan solusi itu mungkin kita kita wujudkan dalam kehidupan. Nah, itulah kemudian mengadakan. Oke, bagus. Bu Yayu, dalam pemahaman Ibu di sini ada berapa kata? Kata apa saja yang memiliki makna sifah di sini? apa Pak? Maaf. Yang memiliki makna sifah. Satu Pak, hanya yang satu aja ya, yang bermakna sifah satu saja ya Bu ya. Mana yang satu itu Ibu? Khaliku. Oke, al-khaliku ya. Baik. Kalau ibu-ibu bapak yang lain bagaimana? Ada berapa kata Ada yang 3, memiliki Pak. makna sifat di sini? Ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Al-khaliku, Yang al-bari, kedua? al-bari. Oke, yang ketiga? Al-musawwir. Udah itu saja? Sudah ya. Kalau al-husna memiliki makna sifat enggak? Al-husna sifat juga. Oh, sifat juga. Oh, bentuk sifat. Gitu. Al-husna kan tadi artinya apa tadi ya? Yang paling. Yang paling. Nah, itu artinya bentuk sifat itu banyak ya. Bentuk sifat itu banyak. Inilah nanti akan menjadi ini. Kita akan mengadakan. Artinya sudah ada bahan mentahnya. Al-khaliku pakai pola bentuk yang lama. Iya. Ya, yaitu ada alif urutan kedua. Al-bari juga, al-bari itu ya, al-bari itu pola yang umum. Ya. Al-musawwir juga umum tapi tidak terlalu sering kita temukan, diawali dengan mim. Al-husna juga ini sifat yang memiliki makna lebih atau paling. Bukankah yang kita pahami memiliki makna lebih atau paling itu ada di bentuk 4? Iya. Iya. Bukankah bentuk 4 itulah bentuk sifat? Betul. Iya. Karena itu Ibu Bapak sekalian, ini ya mudah-mudahan jadi awal bagus untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman kita. Bahwa bentuk sifat itu ragamnya banyak. Dan nanti Ibu Bapak sekalian akan terasa nikmat yang saya sebut ya level ke-6 nikmat. Wah, pantas kalau di sini Allah menggunakan bentuk sifat yang pola pertama. Wah, pantas di sini pakai pola yang kedua, pantas ketiga. Itu tidak akan terasa indahnya kalau hanya mengandalkan terjemah untuk kata-kata tersebut. Oke, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Bu Yayu, siapa yang akan melanjutkan? Bu Des. Ya, silakan Bu Des. Tuh, Bu Des, ayo buka lapaknya dulu Bu Des. Ma pisam wal ar wa huwal azizul hakim. Iya, silakan Bu Des. Apa-apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dialah yang maha mulia dan maha bijaksana. Oke, bagus. Yusabbihu lahu, apa maknanya Bu Des? Tadi Yusab ya Ustaz. Bertasbihlah kepadanya. Adalahnya apa ceritanya adalahnya, Bu? Bertasbih kepadanya. Apa-apa jangan yang dihilangkan lahnya, Bu. Itu yang Ibu baca itu bagus, itu adalahnya. Tinggal dipahami dari mana lahnya. Oh, ini. Bagus itu catatan Ibu yang Ibu masih simpan dengan rapi itu. Bagus itu lahnya ada. Ibu Bapak yang lain ya.
Apa pemahaman kita yang bisa kita angkat ini untuk menjadi dasar cocok Budes pakailah. Apa Ibu Bapak sekalian? Karena ada penegasan, karena Oke, dia bagus. Ya. kata Apa Pak ya, Hamid? predikatnya duluan. Predikatnya Iya, didulukan oke, dari bagus. subjek. Iya, ini ada bagian yang posisinya bertukar. Yusabbihu. Yang mana maksudnya kan subjeknya ini yusabbihu kan maknanya bertasbih ya. Ya. Kalau kita tanya siapa yang bertasbih di sini? Apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, begitu. Kalau pakai urutan standar itu kira-kira dalam bahasa manusia akan mengatakan mafis samawati wa mafis samawati wal ard. Ini juga menarik ini nanti. Di tempat lain Kak, mafis samawati wa ma fil ard. Di sini mafis samawati wal ard. Wah, itu menarik gitu. Saya juga kalau nggak baca langsung tuh nggak dapet itu. Rasa-rasanya. Tapi di tempat lain kan Ibu Bapak berasa kan? Ada di tempat lain mafis samawati wa mafil ard. Iya. Di sini mafis samawati wal ard. Ya, apa yang ada di langit dan di bumi yang bertasbih. Itu artinya kan menurut standar bahasa manusia mafis samawati wal ardi yusabbihu lahu. Nah, gitu. Tapi di sini yusabbihu lahu-nya yang dimunculkan. Tadi kata Pak Hamid, predikatnya yang muncul duluan. Ini melahirkan makna penegasan. Atas dasar itu, wajarlah di catatan Budes muncul adalahnya. Ya. Lah di situ sebagai penanda bahwa ini ada yang ditegaskan. Oke, bagus. Yang terakhir Budes, wahwal azizul hakim. Apa maknanya? Dialah yang maha mulia dan maha bijaksana. Nah, kalau di sini lahnya dari mana? Emang ada lahnya ya Ustaz? Nggak tahu. Kok saya kedengarannya begitu ya? Dia yang maha mulia dan maha bijaksana. Tadi itu senang kita adalah lahnya. Itu kebiasaan nama-namain. Iya. Bagus itu, yang penting ada ilmu. Baik, alhamdulillah ya ibu-ibu mas sekalian. Ini bahagia kita ini. Ini bahagia kita ini. Pemahamannya dapat, gembiranya juga iya, senangnya juga iya. Ada juga tadi rindunya juga iya ya, rindu ingin bertemu. Mudah-mudahan ada di antara ibu bapak sekalian yang berinisiatif. Pak Guru kan kita sudah libur tuh sekarang, siapa tahu ada waktu ketemu. Ya, Pak Guru ya udah libur. Mudah-mudahan saya sih berdoa saja, mudah-mudahan jadi kebaikan. Kan saya senang kalau lihat wajahnya di screen aja senang, apalagi lagi lihat langsung orangnya. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian pemahaman kita, kajian kita untuk kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan ya dengan Tanmiyatul Mufrodat dan sebagainya. Terakhir ya kami ingatkan kembali ibu bapak sekalian dari aspek kebahasaan pelajaran kita ini yang ke-23, 24, 25 ini akan banyak membahas tentang bentuk-bentuk sifat beserta maknanya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus bersama istiqomah di dalam jalan baik yang kita rintis bersama. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi ibu bapak sekalian untuk partisipasi aktif yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama ya, selamat beristirahat, berkumpul bersama keluarga semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi